Di halaman 48 di situ, di halaman 48 nomor yang ketiga di situ dijelaskan bahwasanya Nabi itu adalah seorang motivator sekaligus di samping beliau itu menjadi motivator kita, di samping itu juga menjadi huswatun hasanah yang patut kita contohi. Siapakah di antara antunna ini yang berani menjelaskan bahwasanya Nabi itu adalah, para nabi dan para rasul itu adalah sosok seorang motivator yang handal. Kemudian di samping menjadi seorang motivator, beliau juga adalah seorang huswah yang luar biasa. Silakan. Jadi kita tuh harus jelasin. Iya. Maksudnya pertanyaan ini apa? Kita tuh jelasin gimana Nabi bisa menjadi motivator kita itu. Jadi salah satu motivator kita. Kenapa sih para rasul dan nabi itu dijadikan sebagai motivator untuk kita menjelajahi atau mengarungi samudera kehidupan ini? Karena mereka Pekerja keras dalam bidang apa? Dalam bidang apapun, seperti Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Musa penggembala, dan Nabi Muhammad pedagang. Jadi mereka tuh berbeda-beda. Mereka juga itu ya selalu bekerja keras, gak pernah nyerah, dan ngerjain itu tuh selalu ikhlas. Oke, hikmah yang anda ambil dari itu apa? Hikmahnya kita juga harus kerja keras, nggak usah nyerah, nggak boleh putus asa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau itu, misalnya kita nggak bisa, sama kayak tadi Nabi jelasin, kita nggak bisa itu, tapi kita harus bisa ya, kita harus kerja keras, nggak boleh nyerah, gimana pun caranya kita harus bisa gitu. Ya itu hikmahnya. Pokoknya Ya, yang hikmahnya itu. Contoh kecil misalkan dari salah satu nabi dan rasul, nabi atau rasul yang Allah anugerahkan sesuatu yang luar biasa di antara beliau itu, kira-kira yang paling Anda kagumin itu di mana? Yang mana? Yang paling Anda kagumi dan itu Anda pernah rasakan di dalam kehidupan Anda, keseharian Anda? Dagang, Nabi Muhammad. Berdagang. Nah, apa yang Anda ambil intisari dari perdagangan itu kira-kira? Kalau dagang itu ya kalau misal emang lagi laku pasti ramai, tapi kalau misal lagi udah sepi pasti susah buat nyari itunya keuntungan, apalagi penghasilan. Jadinya ya gitu, itu susah dijelasnya gitu. Kalau dagang lagi rame ya dapet, kalau sepi ya nggak dapet gitu ya. Nah, ketika rame itu kira-kira gimana perasaan Anda? Pasti bersyukurlah sama Allah yang udah bisa ngasih penghasilan lewat dagang. Oke, misalkan nih ya, dengan hasil dagang Anda itu, kan Rasulullah dulu ketika beliau dari penghasilan yang beliau dapatkan itu selalu beliau nafkahkan sekian 10% untuk masyarakatnya. Bahkan itu diterangkan di dalam Al-Quran Karim sudah sekian kali untuk masalah infak, sedekahkan harta di jalan Allah. Nah, kira-kira kalau Anda nantinya sukses menjadi pengusaha besar, apa yang Anda lakukan untuk itu? Pasti juga bersedekah, infak, itu pasti. Terus bersedekah infaknya kemana? Ke ya kayak tidak mampu, yang lebih membutuhkan. Yang lebih membutuhkan. Dari mana Anda tahu kalau mereka itu membutuhkan? Panti asuhan gitu. Ke panti asuhan. Orang panti asuhan sekarang juga banyak anak-anak orang kaya juga dibuang ke panti asuhan. Namanya sedekah, Tat. Kemana aja, Tat? Ya gitu lah makanya, Tat. Aduh. Begitu. Ya begitu, Tat. Jadi yang namanya sedekah adu-adu gitu ya? Enggak lah juga. Ya sedekah tuh ke siapa aja bisa tuh, Tat. Ke siapa aja bisa. Enggak harus sama orang. Senyum aja sedekah. Senyum aja sedekah. Orang nggak mampu disenyumin itu kan. Ya senyum aja sedekah. Berarti sedekah itu bisa buat siapa aja, buat
ya itu dah ya. Berarti penafsiran Anda bahwasanya sedekah itu bisa kita berikan ke siapa saja. Bagaimana dengan bentuknya itu, apa namanya? Kalau misalkan infak, kalau bentuknya infak gimana? Kalau sedekah kan Anda bilang boleh ke siapa saja. Kalau bentuk infak gimana? Sama siapa juga. Sama. Iya. Are you sure? Enggak jadi. Loh, Iya. kok bisa nggak jadi? Iya apa enggak ya? Aduh susah. Infak. Infak tuh bahasanya. Oke. Di masjid tuh bahasa infak tuh. Ya, harusnya tahunya di sana. Oh, cuman di masjid doang berarti ya? Ya, di mana sih? Di mana ya? Ikut amal tuh, Tat. Itu kan juga sedekah, infak. Ya, Oh gitu. ya gitu. Bagaimana kalau menurut Anda, kira-kira orang kaya itu boleh nggak kita sodakohin? Misalkan di tetangga Anda, misalkan ya di sebelah kiri kanan Anda itu ada orang miskin, ada orang fakir miskin di sebelah kiri kanan Anda itu. Akan tetapi tidak connect sama Anda. Yang lebih connect itu adalah orang-orang yang kaya itu. Anggaplah Anda benci sama orang yang samping kiri kanan Anda itu. Nah, ketika Anda berlebihan harta, berlebihan makanan dan lain sebagainya itu, Anda hanya memberikan orang yang di depan saja, bukan yang kiri kanan itu. Kira-kira boleh enggak? Ini dalam posisi Anda itu tidak suka loh sama orang yang pinggir kiri kanan Anda. Walaupun gak suka, tapi kan namanya sedekah. Yakin? Misalkan di tetangga Anda kiri kanan ini bikin ulah nih, ya. Di kiri kanan ente bikin ulah. Nah, terus membuat Anda itu sakit hati. Sedangkan mereka itu adalah golongan-golongan orang fakir miskin. Kemudian Allah titipkan kelebihan harta buat Anda, kemudian Anda lebih condong kepada orang yang sederajat, selevel kelasnya dengan Anda, sama-sama mampu, tapi Anda lebih condong memberikan dia. Kira-kira boleh enggak? Maksudku Ani lebih condong ke yang mampu. Menurut Ani kita juga harus kasih juga yang walaupun kita benci sama mereka, sama orang yang udah buat masalah itu, walaupun kita benci tapi kita harus tetap sedekah. Jadi kita tuh gak boleh nyimpan rasa dendam. Begitu. Ya, Oke, thank you.